mewujudkan mimpi Jawa Timur, karena kita sudah tidak berpikir lagi SMK 6, kita sudah berpikir untuk Jawa Timur yang kita cintai. Walaupun di sela-sela dia ujian, setelah ujian dia praktek sampai malam gitu ya, sehingga semuanya rasa capek itu terbayar semuanya, lega seperti itu. Jadi ini adalah beban yang selama ini kita pikul. Bisa grogi. Ini mungkin Allah berkehendak kamu bisa ke London nantinya. Soalnya saya dulu selalu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skanam, welcome to Yes Skanam Talk Show. Cerdas, unggul, berkarakter. Perkenalkan, nama saya Sandrina Ayu Wicaksono dari 10 Perhotelan 3. Dan saya Gandhi Kaila Ramadini dari kelas 10 Usaha Layanan Pariwisata 1. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Dr. Handes Barun STMM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya. Selamat pagi Pak. Dan juga para pemenang lomba LKS tingkat Provinsi Jawa Timur yang turut serta mengharumkan nama SMK Negeri 6 Surabaya dan Ibu Bapak pembimbing. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik. Sebelumnya kita ucapkan selamat atas keberhasilannya kakak-kakak dan ibu bapak pembimbing dalam meraih juara lomba kompetensi siswa Provinsi Jawa Timur di Jember yang ke-31. Keren-keren banget emang para juara SMK Negeri 6 Surabaya ini. Nah, kita mau membacakan nih lomba-lomba yang berhasil dalam mendapatkan juara. Dan di sini sudah ada 5 orang peserta lomba beserta guru pembimbing yang berhasil meraih juara. Yang pertama ada kakak Septi Ramadianti dari 12 Tata Boga Industri yang meraih juara 1 di bidang pastry dengan pembimbing Bapak Muawal SPD. Selamat pagi. Dan yang kedua ada Kak Ahmad Bayhaqi Al-Asyad dari kelas 12 Tata Boga Industri yang telah meraih juara 1 di bidang kulineri dan dibimbing oleh Ibu Wini Jarti SPD MM. Selamat pagi. Baik, selanjutnya ada kakak Ana Yusifa Azara dari 12 Tata Kecantikan 1 yang menjuarai juara 1 di bidang beauty terapi yang dibimbing oleh Bu Ernawati Ramani SPD. Selamat pagi. Dan yang keempat ada Kak Lisa Andini dari kelas 12 Tata Kecantikan 3 yang telah meraih juara 1 hairdressing dan dibimbing oleh Ibu Ayu Dwi Cahyani SPD. Pagi. Dan yang terakhir ada kakak Ana Gabriela Feliciana dari 12 Perhotelan Industri yang meraih juara 3 di bidang hotel reception yang dibimbing oleh Bu Muklisa SE. Selamat pagi. Dari 8 lomba yang diikuti oleh SMK Negeri 6 Surabaya. Bagi bidang lomba yang belum juara, jangan berkecil hati ya. Tetap semangat dan pantang menyerah. Semoga di tahun depan kita bisa menjadi juaranya ya. Amin. Nah, buat kakak-kakak yang kemarin lomba nih, gimana kabarnya? Masih pada sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai inti acara pada talk show hari ini, marilah kita simak sambutan dan kata motivasi dari Bapak Dr. Handes Barun STMM selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surabaya. Kepada Bapak Barun kami persilahkan. Terima kasih Mbak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. SMK 6, cerdas, unggul, berkarakter. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu pembimbing, anak-anak sekalian peserta LKS dari SMK 6 yang berbahagia, marilah kita selalu dan senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi yang berbahagia ini kita diizinkan Allah untuk hadir di lobi Hotel SMK 6 Surabaya dalam keadaan sehat walafiat. Ini semua atas ridho Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ibu pembimbing yang telah membimbing anak-anaknya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ketulusan dan keikhlasan beliau, sehingga dengan kedinginan beliau, tangan-tangan hebat beliau, anak-anak kita bisa meraih prestasi yang maksimal. Semoga apa yang menjadi keinginan kita bersama dalam rangka untuk menjadikan SMK 6 menjadi SMK yang terbaik se-Indonesia itu mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada anak sekalian yang telah berjuang keras, karena di dada Anda semuanya itu ada mengalir darah pahlawan. Saya yakin dan percaya dengan kegigihan, dengan kesungguhan, dengan kerja keras kalian, alhamdulillah kerja keras kalian tidak mengkhianati hasil. Artinya apa yang telah Anda lakukan, latihan, training center, baik di sekolah maupun di luar sekolah, ternyata sudah terjawab. Terjawab mendapatkan kejuaraan. Jadi saya berharap apa yang menjadi tolak ukur sebuah lembaga SMK khususnya itu adalah kemenangan di LKS. Jadi mari, perjuangan kalian belum selesai, perjuangan kalian masih panjang, harus melewati nanti tingkat nasional, nanti di tingkat ASEAN atau di tingkat dunia. Itu harus kalian punya semangat yang tinggi, punya motivasi yang tinggi, kerja keras, sungguh-sungguh, karena kesungguhan itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang akan berhasil. Man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dialah yang akan memperoleh kesuksesan. Untuk itu, saya atas nama pribadi maupun atas nama lembaga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para pembimbing, para peserta yang telah berjuang dengan tanpa lelah, dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kehati-hatian, sehingga anak-anakku bisa menjadi yang terbaik. Dan mari kita tunjukkan nanti bahwa perjuangan kalian nanti di tingkat nasional, insya Allah 4 bulan lagi ke depan, itu insya Allah bulan Oktober, itu akan digelar ya, LKS nasional di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ayo kita tunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa SMK 6 mampu menjadi yang terbaik. Saya berharap 3 bidang lomba nanti yang mewakili ya, SMK 6 nanti menjadi kontribusi untuk menjadikan Jawa Timur menjadi juara umum LKS nasional. Untuk itu sekali lagi ayo kita bersemangat, pembimbing juga bersemangat, ya, mempunyai tekad yang bulat untuk bisa mewujudkan mimpi Jawa Timur, karena kita sudah tidak berpikir lagi SMK 6, kita sudah berpikir untuk Jawa Timur yang kita cintai. Karena apa? Jawa Timur harus bangkit ya, bangkit dari keterpurukan yang selama ini menjadi juara 2 terus tingkat nasional. Ayo tahun ini kita membuat sejarah baru bahwa Jawa Timur harus menjadi juara umum LKS nasional nanti. Kemudian tidak gampang untuk memperoleh juara umum anak sekalian, Bapak Ibu pembimbing. Jadi harus betul-betul lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi, harus lebih belajar lebih giat lagi, menggali potensi yang lebih baik lagi, kemudian membaca referensi yang lebih banyak lagi, sehingga nanti terutama ini yang saya lihat kan dari 3 bidang lomba ini yang perlu pengetahuan itu adalah patisserie. Patisserie itu saya lihat luar biasa, detail ya, detail, harus tahu persis dan bisa menceritakan konsepnya bagaimana, mengeksekusinya bagaimana, kemudian artnya, arsitekturnya dan bagaimana dan sebagainya. Ini yang saya tahu persis, harus detail, harus tahu konsep dan harus bisa menjelaskan by stepnya itu harus dijelaskan dengan benar. Kemudian demikian juga dari dressing juga demikian, bagaimana nanti perbandingan warna dan sebagainya. Beauty terapi juga demikian ya. Jadi ini tantangan buat kita tunjukkan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa memilih SMK 6 sebagai wakil dari Jawa Timur ke tingkat nasional tidak salah, dan kita tunjukkan bahwa kita mampu dan kita bisa meraih juara nasional, juara 1 nasional. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih dan bangga kepada kalian, pada Bapak Ibu atas prestasinya. Tapi belum selesai perjuangan kita,
masih tetap harus belajar lagi, latihan lagi, belajar lagi, latihan lagi, sampai nanti maksimal. Kita tunjukkan yang terbaik untuk Jawa Timur. Kita tunjukkan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tunjukkan yang terbaik untuk semua orang. Biar semua mata melihat bahwa kita memang layak menjadi yang terbaik. Untuk itu sekali lagi usaha keras, kesungguhan dan sebagainya inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa mengurangi makna daripada keberhasilan ini, ayo terus berusaha, tapi jangan lupa tetap berdoa, ya, berikhtiar, berusaha keras, berdoa, yang terakhir adalah tawakal, menyerahkan semua bahwa yang terjadi kalian juara ini tidak lepas daripada qadarullah, ya, tidak lepas daripada ya atas izin Allah. Tanpa izin Allah kita tidak ada artinya apa-apa, ya, kita tidak ada artinya apa-apa. Karena itu tetap tidak boleh sombong, ya, karena Allah tidak suka pada orang yang sombong. Jadi kamu harus terus low profile, tapi tetap harus berkarya untuk Indonesia yang kita cintai. Bravo SMK 6 Surabaya, bravo Jawa Timur. Semoga LKS nasional di Jawa Timur nanti kita betul-betul bisa mengukir sejarah baru menjadi juara umum LKS nasional di Jawa Timur. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan semangat untuk anak sekalian, semangat membimbing. Mudah-mudahan semangat kita, kesungguhan kita, kemudian kerja keras kita akan dihargai, akan diridhoi, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat, SMK 6 Surabaya cerdas, unggul, berkarakter. Terima kasih. Wah, terima kasih atas motivasi dan kata-katanya yang diberikan ya Pak. Semoga bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, sebelumnya saya mau bertanya kepada kakak-kakak semua, mungkin apabila Bapak atau Ibu mau ikut menjawab, sangat kami persilahkan. Untuk pertanyaan yang pertama, saya tunjukkan untuk Bapak Barun. Bagaimana nih Pak perasaannya setelah mengetahui anak didik Bapak menjuarai lomba LKS pada tingkat Provinsi Jawa Timur kemarin? Ya, sebenarnya saya tidak ada apa-apanya. Saya tidak ada apa-apanya. Yang memang betul-betul luar biasa itu ya para pemimpin dan siswa kita. Jadi Pak Barun ini hanya mensupport ya apa yang menjadi keinginan anak-anak, apa yang menjadi keinginan para pemimpin. Tujuan kami apa? Dengan kita support maka dia akan bersemangat dan ternyata bisa ditunjukkan bahwa support saya, support dari komunitas sekolah, support doa dari semua warga besar SMK 6 ternyata sudah terbukti bahwa dengan support itu teman-teman bisa berkarya yang terbaik, anak-anak bisa menjadi yang terbaik, sehingga nanti harapan kita ya terus terbaik di masa-masa yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Barun. Baik, untuk pertanyaan yang berikutnya saya tujukan kepada Bapak Ibu pembimbing. Bagaimana nih perasaannya setelah siswa-siswinya berhasil menjuarai lomba LKS Provinsi Jawa Timur? Mungkin untuk Bapak Muawal bisa dijawab. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya saya sangat bersyukur sekali karena tahun kemarin kita gagal untuk meraih juara 1, tahun ini kita bisa raih lagi dan kita maju ke nasional. Saya berterima kasih pada Septi, anak pembimbing saya yang gigih dengan tekun tanpa merasa capek di dalam latihan walaupun di sela-sela dia ujian. Setelah ujian dia praktek sampai malam, gitu ya. Sehingga apa yang mereka lakukan ternyata membuahkan hasil. Ya itu aja. Juga terima kasih pada Bapak Barun yang sudah support dengan manajemen semuanya. Tanpa manajemen dan Bapak Barun kita tidak bisa mendapatkan yang terbaik untuk kita. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Ibu Wahyu, bagaimana perasaannya Ibu telah membimbing dan siswa-siswinya telah menjuarai LKS Provinsi Jawa Timur ini? Ya, terima kasih. Perasaan saya pada saat SMK Negeri 6 Surabaya bidang lomba hairdressing juara 1,
Yang saya rasakan pertama adalah semuanya rasa capek itu terbayar semuanya, lega seperti itu. Jadi ini adalah beban yang selama ini kita pikul, kita itu adalah karena SMK 6 Surabaya hairdressing itu kan apa itu golden ticket ya Pak, kita itu golden ticket tanpa seleksi kota, kita langsung ke provinsi. Itu yang merupakan beban kita harus juara satu dan alhamdulillah semua sudah terbayarkan. Terima kasih kepada kepala sekolah, manajemen sekolah yang selama ini sudah support. Saya kira itu aja, perasaan saya tentunya sangat bangga seperti Bapak Ibu lainnya. Makasih. Terima kasih Ibu. Apa keluh kesah perasaannya? Saya ngerasa bangga terus ngerasa terbayarkan ya selama ini kerja kerasnya ya. Betul sekali. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya saya tujukan untuk Bapak dan kakak-kakak juga nih. Apa aja sih persiapan yang sudah dipersiapkan selama lomba LKS kemarin? Mungkin untuk Kak Baihaki boleh dijawab, persiapan apa saja yang sudah disiapkan? Ya, terima kasih. Persiapan yang saya lakukan selama sebelum LKS sangat banyak ya. Mulai dari latihan dari pagi sampai malam, terus terjun ke industri buat latihan manajemen waktunya dan lain sebagainya. Itu ya lumayan banyak juga, melelahkan. Ya, tapi alhamdulillahnya saya diberi juara 1. Alhamdulillah. Seperti itu aja. Untuk Kak Ana mungkin gimana persiapan yang sudah dipersiapkan selama lomba LKS kemarin, Kak? Mungkin bisa disampaikan. Kalau untuk persiapannya, yang jelas persiapannya sudah mulai dari lama sih. Mulai dari Februari semenjak LKS Kota saya berhasil masuk. Lalu kami mulai training center lagi, mulai dari Februari, mungkin sekitar sudah 2-3 bulan ya. Jadi latihan di sekolah dan juga training center di industri. Itu sih persiapannya. Dan kalau misal saya ceritakan seperti ini mungkin terlihat singkat, tapi yang saya alami tidak sama sekali. Perjuangannya sangat sangat keras, betul. Baik. Perjuangannya sangat keras dan sangat panjang dan membutuhkan mental yang sangat besar. Baik. Keren banget. Baik, mungkin itu tadi pandangan dari kakak-kakaknya. Kalau dari pembimbingnya sendiri nih, kalau untuk Bu Ernawati gimana nih Bu persiapannya? Baik, untuk beauty terapi persiapannya memang hampir sama sih dengan bidang lomba yang lain ya. Kami berlatih mulai Februari, dimulai di sekolah, kemudian di industri, dan dilanjutkan di sekolah lagi. Cukup menguras tenaga, waktu, tapi alhamdulillah dengan semangat Siva ini yang tanpa henti, selalu berusaha semaksimal dia. Akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal kemarin, terbayarkan dengan juara 1, bisa kita rebut kembali. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana nih pengalaman dan tantangan selama mengikuti lomba LKS se-Jawa Timur? Mungkin untuk Kak Lisa bisa menjawab. Baik, untuk hairdressing mungkin untuk tantangannya itu adalah karena kan hairdressing itu dia itu mystery box banget. Jadi misal mau memulai lombanya itu nanti kayak pas di waktu mau mulai baru dikasih kayak gambar seperti itu. Setelah itu nanti bakal kayak berbicara sama pembimbing seperti itu. Kemudian setelah selesai berdiskusi, setelah itu pembimbingnya keluar. Setelah itu nanti baru dikasih untuk soalnya gitu. Jadi lebih ke mystery box gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih juga Kak, keren banget. Dan untuk Kak Siva, bagaimana pengalaman dan tantangan selama mengikuti lomba LKS tingkat Jawa Timur ini?
Untuk tantangannya tersendiri itu pas saat lombanya itu ya, pas saat prepare untuk alat dan bahannya itu pasti banyak ada yang disita-sita sama juri-jurinya. Seperti air mawar, itu kan harusnya butuh banget ya buat masker. Itu tiba-tiba sama jurinya tuh diambil dan harus mikir sendiri ya, problem solvingnya tersendiri gitu loh, buat gimana caranya buat masker ini dipakai lagi gitu kan. Terus untuk seperti support system buat kaki klien dan bantal klien itu disita juga, dan itu harus kita mikir lagi gimana caranya agar klien itu tetap nyaman tanpa support yang disita sama juri tersebut. Terus banyak lagi sih yang disita sama juri itu, cuman ya kita harus tetap jalanin sih gitu. Dan alhamdulillahnya sukses. Wih. Trouble shootingnya memang dibuat sedemikian rupa untuk anak yang mengambil keputusan dengan cepat dan benar itu ya. Anak yang smart berarti kan. Dadakan juga. Berprestasi semua ini, Masya Allah. Baik, untuk pertanyaan terakhir saya tujukan untuk Ibu Pembimbing dan Bapak Pembimbing. Ini adakah motivasi yang membuat kakak-kakak bisa menjadi pemenang? Saya tujukan untuk Bu Wini Jarti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang waktu yang panjang untuk melakukan kegiatan atau pelatihan itu diperlukan, karena anak-anak ini nanti menghadapi sendiri saat mereka lomba di ruangan tersendiri tanpa pembimbing. Jadi memang sejak Februari Bayaki sudah latihan mulai dari tidak ada soal sampai ada soal, semuanya kita latihkan agar bisa lebih ya. Jadi semuanya kita latihkan agar dia bisa menghadapi permasalahan yang akan dihadapi saat lomba, walaupun soal belum keluar. Jadi ketekunan, kemudian kegigihan, kerjasama kita dari sekolah, pihak kepala sekolah, manajemen, jurusan, semua guru, tata boga bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan atau lomba ini. Jadi tidak terlepas dari semua pihak ya, Mbak ya. Jadi kita berjuang bersama istilahnya, berjuang bersama, terutama anaknya harus gigih, harus tidak kena lelah, harus bisa mengatasi suatu permasalahan, ya, kemudian mulai tertawa, menangis itu dialami semua oleh Bayak. Mungkin dihadapi semua untuk semua peserta pembimbing ya, kita menghadapi permasalahan yang mulai dari yang mudah sampai yang sulit, tapi karena kita bekerja sama, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Iya. Persiapannya banyak banget ya. Iya, pokoknya seneng ya membimbing itu seneng sedih campur aduk jadi satu. Tapi kalau sudah juara kita semua seneng. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk motivasi yang membuat kakak-kakak menjadi pemenang itu mungkin Ibu Muslisa bisa menjawabnya. Baik, terima kasih. Untuk motivasi supaya terutama anak ya, untuk Bapak Ibu guru mungkin sama. Jadi kalau saya lebih ke jalan-jalan karena kami ini orang hospitality. Jadi waktu itu informasi dari Bapak kan Bandung. Jadi kamu kalau kepingin ke Bandung supaya bisa ke Bandung dengan gratis. Soalnya saya dulu begitu, selalu begitu. Harus juara. Nah, tapi karena memang Allah belum mengizinkan kami, karena memang tidak ke Bandung, jadi kami diberi juara 3. Tantangannya soalnya sangat berat, tapi saya motivasinya waktu itu sudah tidak ke Bandung levelnya yang untuk ini, karena sudah jelas tidak ke Bandung, Bapak sudah memberi informasi di Surabaya. Jadi seminggu sebelumnya, padahal Ana harus di industri untuk pembentukan karakter lagi, itu dapatnya London, menghafalkan tentang semua yang ada di London, dan fact sheet-nya yang semuanya bahasa Inggris. Kalau Bu Lisa bahasa Inggris itu pusing kalau baca ya, saya serahkan ke Ana, saya tinggal motivasinya, Nduk, London, tidak usah grogi.
ini mungkin Allah berkehendak kamu bisa ke London nantinya. Soalnya saya dulu selalu seperti itu. Saya tidak terlalu lancar bahasa Inggris, tapi alhamdulillah pemerintah memberi kesempatan saya itu karena itu tadi pada waktu lulus kuliah saya harus Australia harus saya dapatkan. Saya sampaikan ke anak seperti yang pernah saya tanamkan di otak saya dan Allah mengijabahi itu dan mungkin butuh waktu yang mungkin beberapa tahun. Jadi motivasinya adalah kalau saya Londonnya, tidak sekedar LKS juara satunya tapi harus yang lebih tinggi lagi. Ya mohon maaf untuk ini baru juara 3. Itu motivasinya jadi yang lebih ke bersenang-senangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas motivasi-motivasinya. Bismillah nanti juara 1 pasti bisa Bu. Amin. Amin. Nah, akhirnya kita sudah tiba di penghujung acara talk show kali ini. Gimana nih pendapat Sobat Skanam tentang talk show bersama para pemenang LKS dan Bapak Ibu pembimbing? Mungkin Pak Barun ada closing untuk talk show hari ini? Oke, terima kasih pada pembimbing dan pada peserta bahwa kita masih berjuang lebih keras lagi untuk ke tingkat nasional. Jadi saya berharap jangan semangat, jangan kendur, terus mulai besok sudah merencanakan apa yang harus dilakukan, mulai evaluasi dan sebagainya, kemudian mempersiapkan diri. Kebetulan walaupun 4 emas tapi hanya 3 yang nanti masuk ke nasional. Ya, berapapun kita tetap ingin mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin, sehingga nantinya saya berharap mari kita tunjukkan bahwa memang kita menjadi yang terbaik. Untuk itu sekali lagi doa dari seluruh warga besar SMK 6 Surabaya pada komite yang telah mendukung support dana yang luar biasa, kemudian dari peserta pembimbing yang luar biasa juga. Jadi saya berharap perjuangan ini terus kita gelurakan menuju ke Oktober 2023. Kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa SMK 6 adalah layak menjadi yang terbaik. Untuk itu kita tunjukkan bahwa kita menjadi yang terbaik nanti di LKS Nasional tahun 2023. Untuk itu terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini sehingga terlaksana kegiatan ini. Mari kita berkontribusi menjadikan SMK 6 adalah bagian dari sejarah nanti Jawa Timur menjadi juara umum LKS tingkat nasional tahun 2023. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Barun atas closing statement-nya. Saya Sandrina Ayu Wicaksono. Dan saya Gandhi Kaila Ramadini, pamit undur diri. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di acara talk show berikutnya. SMK Negeri 6 Surabaya, cerdas, unggul, berkarakter. Dadah! LKS Nasional tahun 2023, akulah juaranya!